Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang metode karya wisata. Metode karya wisata merupakan salah satu metode yang melaksanakan kegiatan pembelajaran di lembaga PAUD dengan cara mengamati dunia sesuai kenyataan yang ada secara langsung, yang meliputi manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda lainnya. Pemilihan metode yang digunakan dalam proses pembelajaran anak usia dini memiliki peran yang sangat penting, karena pendidikan anak usia dini membantu dalam mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun untuk memperoleh data penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode karya wisata Pusrit Koka Kabupaten Jember merupakan pilihan terbaik yang dilakukan sebagai sarana wisata edukasi untuk menstimulasi anak, mengembangkan pengembangan anak, dan memotivasi belajar anak mengenal sejarah kopi dan kakao serta sejarah pengelolaannya. Wisata pendidikan atau wisata edukasi biasa juga disebut sebagai anjing karya atau karya wisata adalah suatu kegiatan atau perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan dan juga terdapat aktivitas edukasi atau pendidikan di dalamnya. Ada banyak kegiatan wisata edukasi yang biasa dilakukan khususnya bagi anak-anak yang masih membutuhkan pembelajaran akan dunia luar. Wisata Jember berpetualang di kebun kopi dan coklat di Pusrit Koka Indonesia. Selain tembakau, Jember juga punya potensi wisata buatan yang berhubungan dengan komoditas, yaitu kopi dan coklat. Tempat yang dikenal sebagai pusat penelitian atau yang sekarang memiliki nama keren Coffee and Cocoa Science Technopark atau CCSTP, kini telah dibuka bagi pengunjung umum. Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia Pusrit Koka ini berdiri sejak 1 Januari 1911 dengan nama Boskich Provastadion dan telah lebih dari 1 abad berperan aktif dalam penelitian dan pengembangan kopi dan kakao di Indonesia. Pusrit Koka memperoleh mandat untuk melakukan penelitian dan pengembangan komoditas kopi dan kakao secara nasional melalui keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 76 KPTS Or 9 1981 tanggal 20 Oktober 1981. Menjadi Sains Teknopark atau STP, kini tugas Pusrit Koka adalah memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kopi dan kakao tur kebun. Diseminasi hasil penelitian dan pengembangan teknologi kopi dan kakao. Pusrit Koka juga memberikan workshop rahasia alat dan mesin pengelolaan kopi dan kakao, serta menjadi pabrik pengelolaan hulu hilir kopi dan kakao yang sesuai standar SNI dan ramah lingkungan. Selainnya, Pusrit Kopi dan Kakao juga bertanggung jawab mencetak enterprise kopi dan kakao. Dari segi fasilitas, Pusrit Koka sudah memiliki sarana pengelolaan kopi dan kakao dari hulu hingga hilir. Seperti kebun dan pabrik pengelolaan, disediakan pula kendaraan berstruktur kayu dengan biaya hanya 10.000. Pengunjung dapat menaiki kendaraan tersebut mengelilingi area CCSTP. Selama perjalanan, pengunjung bisa melihat penangkaran rusa dan merasakan sejuknya alam yang dikelilingi oleh pohon kopi dan pohon mahoni. Menuju kebun percontohan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao atau Pusrit Koka. Pusrit Koka memiliki berbagai fasilitas pasca panen yang terbuka untuk dikunjungi, serta penjemuran tempat fermentasi, pembuatan mesin, pembuatan kopi dan coklat siap saji. Pusrit Koka ini memiliki lahan parkir yang luas, rest area, sarana outbound, kolam renang bagi anak-anak, tempat ibadah, guest house, dan outlet. Dan masih banyak lagi aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan di Pusrit Koka ini.
Puslit Koka ini memperbolehkan pengunjung untuk melihat langsung proses pembuatan coklat maupun kopi. Di sini pengunjung akan melihat proses pembuatan kopi dan coklat ini hanya diperbolehkan di luar kaca. Dan pengunjung di sini juga diperbolehkan untuk melihat pembuatan mesin-mesin kopi dan coklat yang ada di Puslit Koka ini. Di area pembuatan kopi dan coklat, pengunjung akan disuguhkan suasana yang sangat sejuk karena dikelilingi oleh pepohonan yang banyak sekali. Di sini juga pengunjung akan diperlihatkan mesin-mesin kopi dan coklat. Dan di sini juga terdapat cara-cara pengoperasian dari mesin kopi dan coklat ini yang bisa dilihat oleh pengunjung-pengunjung yang berkeliling di sekitar pembuatan kopi dan coklat ini. Dan pengunjung di sini juga bisa melihat langsung pembuatannya yang melalui hanya diperbolehkan di luar kaca. Dan di sini juga pengunjung bisa melihat mulai dari penyortiran kopi maupun coklat yang akan dibuat atau yang akan dikelola. Pengunjung juga bisa melihat mulai dari awal pertama pembuatan coklat maupun kopi yang melalui tahap-tahap untuk pembuatannya sampai bagian akhir yaitu pengemasan. Pengunjung juga disediakan untuk melihat mesin-mesin yang digunakan untuk membuat kopi dan coklat di sini. Mulai dari penyaringan dan lain sebagainya. Pengemasan, dan di sini juga terdapat gudang bahan-bahan. Juga pengunjung bisa melihat mesin-mesin kopi dan coklat yang sudah siap digunakan. Pengunjung di sini juga disediakan untuk melihat cara pembuatan mesin kopi, dan juga terdapat rest area yang sangat luas. Di sini juga pengunjung bisa berbelanja atau membeli coklat-coklat hasil pembuatannya yang terdapat berbagai macam coklat. Di sini telah disediakan berbagai macam coklat, mulai dari coklat batang, coklat bubuk, maupun kopi bubuk. Dan di sini juga terdapat kopi yang bisa langsung diminum, dan juga terdapat es krim dan masih banyak yang lainnya. Pengunjung bisa memilih coklat-coklat yang ada di toko ini dengan berbagai macam coklat, kopi, maupun es krim yang berasa coklat. Itulah kegiatan yang bisa dilakukan pada metode karya wisata di Puslit Koka Jember ini. Terima kasih.